Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 4 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dengan dibimbing oleh Roh pergi ke padang gurun untuk berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Sudah pasti kita aja yang tidak makan, telat makan sekali aja sehari sudah lapar. Tidak makan sehari sudah sakit perutnya ya. Apalagi 40 hari. Pastilah ketika kita dicobai seperti itu, ketika kita berpuasa, pasti kita nanti diganggu oleh iblis. Jadi jangan mengharap kalau berpuasa itu yang akan terjadi yang enak-enak saja. Enggak. Jadi bagi Anda yang berpuasa lalu malah marah-marah ketika melihat orang lain makan, berarti Anda yang tidak puasa. Sebab puasa itu memang lapar. Seperti Yesus ini pasti lapar. Kalau puasa terus lapar, terus Anda marah-marah ketika Anda melihat orang lain makan, berarti Anda tidak puasa. Bahkan malah Anda menyuruh orang lain tidak boleh makan. Alasannya Anda lagi puasa. Lah, yang puasa itu Anda. Ya Anda yang merasa lapar, jangan orang lain. Orang lain tidak puasa, kenapa Anda paksa untuk puasa? Kan kita ini, apalagi di Indonesia ini kan, kita kan macam-macam ya keyakinannya ya. Kalau orang Kristen lagi puasa, orang yang bukan Kristen kan tidak puasa ya. Kita nggak pernah ya memaksa orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu yang tidak sesuai dengan keyakinan kita lalu suruh ikut cara kita. Nggak bisa. Itu kita yang nggak benar kalau gitu. Anda yang nggak benar kalau Anda memaksa orang lain ikut puasa ketika Anda puasa. Yang namanya puasa itu pasti nggak enak. Puasa itu pasti lapar. Kalau puasa makanan pasti lapar, nggak makan kok. Itu memang intinya untuk mencapai tujuan itu, yaitu mencapai lapar. Sebab ketika lapar Anda dicobai iblis. Ini dia. Iblis menggunakan siapapun, menggunakan mata Anda ya. Orang lain makan kan bukan tidak salah, itu bukan iblis, tetapi iblis menggunakan mata Anda itu, mengotori pikiran Anda itu. Iblis masuk ke pikiran orang yang sedang puasa itu untuk mengadu domba kepada orang yang tidak puasa, yang sedang makan. Orang nggak makan kan nggak salah ya, tapi ada iblis di mata orang yang sedang puasa itu. Nah, orang yang puasa itu harus mengusir iblis yang mengganggu dia. Sebab iblisnya datang kepada orang yang berpuasa. Iblisnya itu mengganggu orang yang berpuasa. Jadi harus kuat melawan iblis. Harus kuat melawan hawa nafsu. Kalau enggak Anda yang kalah. Anda yang puasa yang kalah. Untuk menang Anda harus tetap jangan mengganggu orang lain yang tidak berpuasa.
Sebab Anda memilih untuk berpuasa, ya Anda yang harus menderita, bukan orang lain yang harus menderita. Kalau Anda berpuasa terus Anda melarang orang lain makan, itu namanya Anda yang salah. Yesus puasa sendiri ya. Yesus dicobai, melihat batu, lalu karena setan iblis ini mencobai Yesus, lalu sepertinya batu ini kelihatan seperti roti, seperti potongan roti ya. Tapi Yesus bijaksana ya. Walaupun Yesus juga bisa ya, seperti yang dikatakan iblis, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya memang bisa, Yesus bisa, tapi Yesus tidak melakukan itu ya. Yesus tidak melakukan itu. Yesus disuruh, kalau engkau anak Tuhan, turunlah dari salib, baru kami akan percaya kepada engkau. Oh, Yesus nggak mau didikte oleh manusia-manusia yang nggak tahu diri itu. Justru Yesus itu harus tetap melakukan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Kalau Yesus tidak disalib, maka kita tidak ditebus dosa kita. Sulit, kita tidak mungkin masuk ke kerajaan Tuhan kalau tidak ditolong oleh Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi hidup bukan untuk makan ya, makan untuk hidup ya, betul. Kalau nggak makan kita mati ya. Tapi kalau nggak makan sekali dua kali ya nggak mati ya, itu namanya sedang puasa ya, nggak apa-apa. Jadi hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Lalu yang kedua kalinya dicobai, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab malaikat-malaikatnya akan menatang, akan menangkap engkau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Ini juga namanya mencobai Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan, hai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan. Meskipun Yesus bisa, tetapi Yesus nggak akan menggunakan itu untuk mencapai kepentingannya. Itu namanya mencobai Tuhan ya. Demikian juga kita, ketika Yesus mengatakan, siapa yang bersama kuasa Yesus, walaupun ia meminum racun maut, memegang ular, tidak akan celaka. Lalu bukan berarti kita terus pamer-pamer di depan banyak orang, megang ular, meminum racun. Itu namanya mencobai Tuhan. Ya Anda akan mati. Jangan bodoh ya. Jangan mencobai Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus membawa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan kota-kota dengan kemegahannya ini di ujung sana jauh kecil. Jika engkau sujud menyembah aku akan memberikan semua kemegahan duniawi ini kepadamu. Lalu Yesus mengusir iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhanmu saja, hanya kepada Tuhan Bapa di surga sajalah engkau berbakti. Ya, kita harus menyembah Tuhan Yesus saja, jangan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Lalu iblis menyerah, meninggalkan dia. Yes, Yesus menang. Yesus menang melawan cobaan iblis. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Ini dengan cara yang ajaib ini. Yang pastilah dengan cara yang ajaib. Yesus ini orang yang ajaib kok, Tuhan. Malaikat-malaikat datang akan membawa makanan ya. Loh kok bagaimana makanan? Ya ada, bisa, namanya Tuhan bisa. Di perjamuan perkawinan Kana bisa mengubah air menjadi anggur kok. Ya. Ya mungkin sekarang membawa roti dari surga ya, datang memberi Yesus makan. Yesus masih manusia, sudah selesai puasa, sekarang boleh makan. Itu namanya puasa yang benar, puasa seperti Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.